Selamat datang di SMP Negeri 26 Surabaya. SMP Negeri 26 Surabaya yang berada di Jalan Banjarsugihan nomor 21, Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, tepatnya di bagian wilayah barat kota Surabaya. Sekolah dengan lahan 12.000 meter persegi ini memiliki pemandangan hijau yang indah dan asri tentunya. Salah satu misi dari SMP Negeri 26 Surabaya yaitu mengenai wawasan lingkungan hidup yang bukan hanya dilaksanakan oleh warga sekolah, namun juga keluarga dari warga sekolah tersebut. SMPN 26 Surabaya menjadi sekolah adiwiyata mandiri sejak 2013. Pengelolaan lingkungan hidup di SMP Negeri 26 Surabaya merupakan salah satu budaya positif yang tidak hanya berhenti di lingkungan sekolah, tapi juga diimbaskan di lingkungan keluarga. Contohnya, yaitu dengan mengurangi sampah dengan membawa tas kain, menggunakan wadah berulang-ulang seperti tumbler dan kotak makan. Salam Bumi Lestari. Selamat datang di SMP Negeri 26 Surabaya. Sekolah adiwiyata mandiri sejak tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Hamim Rosidi Irsad, Kepala SMP Negeri 26 Surabaya, dapat melaksanakan program unggulan. Salah satu di antaranya adalah unggulan untuk perpanjangan selaku sekolah adiwiyata mandiri. Tahun ini, tahun 2022, telah dicanangkan di program secara nasional adalah tahun bagi SMP Negeri 26 Surabaya sebagai sekolah adiwiyata mandiri untuk semacam melaksanakan reakreditasi, akreditasi ulang untuk status yang disandang sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Tentu ini sangat didukung oleh keadaan stakeholder SMP Negeri 26, mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan, para orang tua siswa, dan semua komponen yang ada yang bersangkut baik lintas sektoral maupun sektoral di SMP Negeri 26 sangat mendukung akan hal ini. Oleh karena itu, dari sisi pembelajaran, sesungguhnya program lingkungan sekolah sehat ini sudah diupayakan semenjak awal berlakunya kurikulum 2013 dulu untuk mengintegrasikan program lingkungan ini menjadi satu kesatuan dalam kurikulum SMP Negeri 26 Surabaya. Sehingga semenjak kepemimpinan sekolah ini pada waktu itu memang karena berdirinya sekolah ini mulai tahun 1984 secara bertahap berkesinambungan antara kepala sekolah yang pertama kali sampai dengan saat ini semua saling melanjutkan program-program sebelumnya. Namun untuk status sekolah adiwiyata mandiri yaitu sukses diukur oleh kepemimpinan 3 periode sebelum saya, yaitu Bu Titi Sudarti MPD. Beliaulah yang mengawal sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andos Soeharto MPD yang sampai mencapai waktu itu tidak sekedar sebagai sekolah adiwiyata mandiri tetapi berkembang menjadi lingkungan sekolah sehat. Alhamdulillah, SMP Negeri 26 sangat didukung oleh keadaan lingkungan sekolahnya maupun masyarakatnya serta peran serta orang tua yang luar biasa kolaboratif bersama kami. Masa pandemi COVID-19 pada akhir 2022 ini mudah-mudahan berakhir, sehingga PTM selama ini pembelajaran tatap muka terbatas sekarang sudah mulai anak-anak bisa berlatih ekskul sehingga terdengar suara anak-anak sekarang bermain bola basket. Salah satu yang masih bisa ditoleransi untuk dilakukan karena relatif tidak berkumpul. Oleh karena itu SMP Negeri 26 terus berproses di samping pada tahun 2013 yang mencapai status sebagai sekolah adiwiyata mandiri
pada kepemimpinan dilanjutkan oleh Pak Harto mulai tahun 2014, sehingga terus dilakukan upaya-upaya kepedulian lingkungan, pelestarian lingkungan hijau, lingkungan yang memang ramah dengan kebutuhan pemberdayaan lingkungan yang sehat. Akhirnya sekolah ini pada tahun 2018-2019 berproses untuk menuju ke lingkungan sekolah sehat. Pada tahun 2018, SMP Negeri 26 berhasil meraih sebagai lingkungan sekolah sehat tingkat kota Surabaya, dan pada akhir 2018 meraih gelar sebagai lingkungan sekolah sehat nomor 1 tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 amanah sebagai lingkungan sekolah sehat tingkat nasional diamanahkan kepada SMP Negeri 26. Ini memang berkat secara manajerial, secara akademik, secara hubungan sosial, secara holistik semuanya berkolaborasi untuk memberdayakan sekolah ini menjadi sekolah yang berstatus sebagai sekolah lingkungan sekolah sehat yang layak diamanahi sebagai juara 1 tingkat nasional. Mudah-mudahan upaya-upaya ini nanti dengan berkat dukungan orang tua yang luar biasa mendukung program-program sekolah ini nanti akan membuahkan langkah-langkah ikhtiar untuk menghadapi semacam reakreditasi, perpanjangan status sebagai sekolah adiwita mandiri akan tetap dapat kami emban dengan sebaik-baiknya. 2023 insya Allah nanti akan dijadwal pelaksanaan visitasi atau reakreditasi sekolah adiwita mandiri itu. Insya Allah dengan dukungan semua pihak dari pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun pemerintah kota melalui SKPD terkait yang membidangi ini, Dinas Lingkungan Hidup, kami menyampaikan terima kasih atas bimbingannya selama ini, sehingga kami berdasarkan jejak digital yang sudah kami lakukan proses perekaman kegiatan-kegiatan yang memang penuh dengan pembelajaran lingkungan sehat ini akan menjadi lebih bermakna bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini, visi dan misi SMP Negeri 26 Surabaya akan tercapai dengan optimal berkat kolaborasi yang sinergis antara semua stakeholder sekolah. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengoptimalkan kelanjutan lingkungan hidup di SMPN 26 Surabaya, maka ada pembagian tugas yang terbagi menjadi 16 pokja aktif. Beberapa pokja itu: 1. Taman Anggrek. Taman Anggrek ini berada di bagian depan dan menghiasi kantin apung SMPN 26 Surabaya. 2. Hidroponik. Pokja ini pernah menghasilkan panen raya dan dibagikan untuk warga sekolah, warga sekitar, dan ada bagian untuk dijual. 3. Takakura. Takakura adalah salah satu cara pembuatan kompos dengan mendaur ulang sampah organik dapur. Metode ini melakukan pengolahan sampah dengan mengandalkan fermentasi untuk mengurai sampah sehingga sampahnya tidak berbau. Biasanya, tim lingkungan hijau SMPN 26 mendapatkan mengolah sisa makanan dari kantin apung dan saat gerebek pasar. Sisa nasi, buah, dan sayur diolah menjadi pupuk. 4. Rumah kompos. Kompos sendiri berarti pupuk organik dari bahan-bahan alami yang sudah mengalami proses pelapukan. 5. Bank sampah. Kegiatan di bank sampah ini salah satunya mengumpulkan sampah di tiap kelas. Jenis sampahnya ada sampah kertas, lalu terkadang juga ada pengumpulan minyak jelantah yang diolah menjadi sabun. 6. Greenhouse.
Bagian greenhouse bekerja sama dengan pembibitan, membersihkan tumbuhan, menyiram, dan mengidentifikasi tanaman. 7. Daur ulang. Daur ulang sampah adalah kegiatan mengolah kembali sampah atau produk habis pakai menjadi produk baru yang bermanfaat. Tim Lingkungan Hijau SMPN 26 mengolah minyak jelantah menjadi sabun. 8. Taman Toga. Tanaman obat keluarga merupakan pemanfaatan lingkungan sekolah kita dalam bentuk pertamanan dengan materi pokok tanaman yang berkhasiat obat. 9. Taman Literasi. Sesuai dengan namanya, taman ini memudahkan para siswa mengakses literasi melalui perpustakaan keliling yang dilengkapi dengan taman yang asri serta suasana yang nyaman. 10. Biopori. Pengaruh besar dengan adanya lubang biopori ini yaitu tidak pernah terjadi banjir lagi. Di SMPN 26 Surabaya ini sudah ada 200 lebih yang sudah tertanam. 11. Taman dan hutan sekolah. Terdapat banyak pohon mangga dan tanaman lainnya yang difungsikan untuk penghijauan serta suplai oksigen untuk warga sekolah. 12. Kebun buah dan sayur. Berbagai pohon buah telah ditanam di area kebun buah SMPN 26 Surabaya. Saat ini, yang sudah bisa dinikmati adalah mangga, jeruk, sawo, mangga, jambu air, jambu darsono, matoa, belimbing, pisang, dan nangka. Selain buah-buahan, pengunjung dapat pula memperoleh sayur-sayuran yang juga ditanam di sini seperti sawi, tomat, terong, lombok atau cabai. Semuanya dikembangkan dengan menggunakan pupuk organik. 13. Hemat listrik. Penghematan listrik merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh semua warga SMPN 26 Surabaya. Salah satunya dengan mematikan lampu, mematikan kipas angin, mencabut kabel saat selesai digunakan. Dengan berhemat, kita juga dapat menghemat energi yang kita gunakan. 14. Tenaga surya. Tenaga surya yang ada di SMPN 26 merupakan upaya inovasi dalam menghemat listrik. 15. Kantin apung. Salah satu kantin yang nyaman dan bisa digunakan sebagai sarana belajar siswa SMPN 26 Surabaya. 16. Bak lele. Digunakan untuk budidaya ikan lele sebagai edukasi ekopreneur siswa SMPN 26 Surabaya. Penghargaan besar yang SMPN 26 Surabaya dapatkan dari kegiatan lingkungan hidup ini ada di tahun 2011 menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional, tahun 2013 menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri di tingkat nasional, dan tahun 2018 menjadi juara 1 lingkungan sekolah sehat. Wah, Adiwiyata Mandiri di SMPN 26 Surabaya ini sudah tak perlu diragukan lagi ya. Namun, meski begitu, kami segenap keluarga besar SMPN 26 Surabaya akan mencoba selalu melakukan terbaik untuk bumi tercinta kita ini. Salam bumi pasti lestari.